salam-salaman, begitu, kangen-kangenan, lebih atasnya lagi saling memaafkan, tapi lupa bahwa dalam silaturahim itu ada nilai yang terpenting adalah konsolidasi organisasi. Ini yang menurut kami sebuah pilihan kata yang sangat cerdas dari ibu-ibu Aisyah. Mengapa demikian? Karena agama Islam itu tidak akan bisa didakwahkan dan tidak akan sampai kepada kita jika tidak dibangun di atas konsolidasi. Nanti akan sedikit kami kupas. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan kita semua, terkhusus ibunda-ibunda Aisyah, untuk tidak pernah ragu bahwa aktivitas kita di Aisyah, di Muhammadiyah, itu adalah bagian dari wujud bakti kita kepada Islam. Jangan pernah ragu. Mengapa demikian? Karena Muhammadiyah dan Aisyah tidak memiliki cita-cita apapun selain tegaknya masyarakat utama melalui dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Jadi Muhammadiyah dan Aisyah sendiri bukan tujuan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Maka apapun yang kita lakukan dalam konteks persyarikatan, bunda-bunda sekalian, jangan pernah ragu bahwa itu adalah salah satu wujud bakti kita kepada al-Islam melalui kendaraan kita yang bernama Muhammadiyah dan Aisyah. Orang lain memilih kendaraan lain, silahkan. Bagi kita semua, tekad bulan kita bahwa sistem, karakter, cara, cita-cita, pergerakan dan dakwah Muhammadiyah itu yang paling cocok untuk kita, dan kita percayakan seluruh aktivitas kita di Muhammadiyah ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kalau kita sering mendengar dari para mubaligh, dari para asatir, bahwa orang yang menuntut ilmu berada di jalan thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Sekarang pertanyaannya, ada tidak orang yang sekolah tanpa ada gurunya? Atau orang yang mencari ilmu tapi tidak ada gurunya? Tidak mungkin. Ada tidak orang yang mencari ilmu tapi tidak ada tempatnya? Tidak mungkin. Ada tidak orang yang mencari ilmu tetapi tidak ada sarana-sarana yang pendukung yang dibutuhkan? Tidak ada. Maka jika orang yang mencari ilmu itu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah, bagaimana dengan orang yang menyediakan fasilitas untuk mencari ilmu? Itu lebih hebat lagi. Jadi orang yang mencari ilmu dengan tenang, dia bisa belajar, bisa bangun malam, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis, belajar hukum, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak. Kemudian Allah akan bukakan jalannya ke surga. Aktivitas menuntut ilmu itu tidak akan terjadi kalau tidak ada orang yang menyediakan fasilitasnya. Maka dalam istilah ilmu ushul fiqh itu ada sebut dengan mafhum al-muwafaqah. Kalau saja yang tinggal duduk belajar dapat pahala dimudahkan ke surga, apalagi orang yang susah payah memikirkan tempat orang yang belajar. Dan itulah Aisyah dan itulah Muhammadiyah. Hadisnya sahih. Satu lagi, dalam sebuah hadis tadi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Atau seperti yang dibacakan ayahanda tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada
dalam menaungi orang yang menolong sesamanya. Muhammadiyah bikin rumah sakit. Tadi kata ayah Anda bukan untuk orang Muhammadiyah saja, bahkan kalau bisa orang Muhammadiyah sehat semua, gitu ya, supaya hikmahnya lebih maksimal. Orang Muhammadiyah bikin sekolah, bikin panti asuhan, semua bahkan lembaga-lembaga yang secara khusus menangani bencana dan kedaruratan lainnya, bukan untuk orang Muhammadiyah, bukan untuk orang Aisyah saja, tapi untuk manusia dan kemanusiaan. Apakah ini tidak mencerminkan hadis tadi, betapa semangat para aktivis Muhammadiyah dan Aisyah itu melakukan sesuatu, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita semua yakin bahwa seluruh aktivitas kita di Muhammadiyah, di Aisyah, dan semua ortom itu adalah aktivitas ibadah kita dan bahkan aktivitas jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kita kembali selalu memperbaharui niat kita, meluruskan niat kita, bahwa kita bermuhammadiyah, kita beraisyah ini bukan untuk target tujuan-tujuan duniawi yang sebentar, tetapi tujuan kita bermuhammadiyah, beraisyah adalah karena kita ingin menjadi bagian yang berkontribusi dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, yang jalannya adalah Muhammadiyah dan Aisyah. Jika itu niat kita, maka tadi kapanpun kita beraktivitas dimanapun, apalagi bunda-bunda yang ada di daerah-daerah ya, jika kita kemudian mati, meninggal dunia, Allah memanggil kita pada saat kita berkhidmat pada Muhammadiyah dan Aisyah, insya Allah kita akan digolongkan sebagai para syuhada. Tapi kalau kita bermuhammadiyah dan beraisyah hanya sekedar rame-ramean, seru-seruan, apalagi punya target-target duniawi yang sebentar, maka secapek apapun aktivitas kita akan menjadi habaan mansura, kata Al-Quran. Akan seperti debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Saya waktu di dunia sebagai aktivis Aisyah, aktivis Muhammadiyah, pengurus ini itu dari mulai ortom sampai buat segala macam. Tapi jika tidak karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Tapi jika Bapak Ibu, terutama bunda-bunda, aktif di Aisyah, menjadi apapun, jangankan menjadi pengurus, menjadi aktivis, rajin di pengajian-pengajian Aisyah itu ya, di cabang-cabang, di ranting, itu akan menjadi sebuah amal soleh yang luar biasa. Jadi jangan pernah ragu bahwa khidmah kita, perjuangan kita di Muhammadiyah dan di Aisyah itu adalah perjuangan kita di dalam Islam. Dan dakwah Islam hari ini membutuhkan Muhammadiyah. Kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu rahimahullah, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran, kebaikan yang terjadi, yang kita lakukan tapi tidak diorganisir, yaghlibuhul batil bin nizam, dia akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang ateis, orang-orang kafir, orang Yahudi ya, meskipun mereka ragu dengan agamanya dan mereka hanya punya target-target duniawi, mereka toh-tohan memperjuangkan idealismenya. Begitu. Kita yang jelas-jelas agama ini adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, masa kalah hebat dengan mereka? Maka keberadaan Muhammadiyah dan Aisyah, ketika Allah menyebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk melakukan dakwah ya, amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada caranya, harus ada medianya, harus ada organisasinya. Dalam istilah ilmu sufi itu al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kalau kita diperintah melakukan sesuatu, maka otomatis kita diperintah untuk melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan perintah itu. Kita disuruh pintar, berarti kita disuruh belajar. Kita disuruh nyapu ruangan,
berarti kita disuruh ngambil sapunya. Kalau kita cari di dalam Al-Quran, ada tidak perintah untuk mendirikan Muhammadiyah dan Aisyah? Tidak ada. Di hadis tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran agar kita menjadi bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan cara untuk mewujudkan dakwah itu adalah ada aktivitas yang terorganisir yang disebut dengan Muhammadiyah dengan seluruh orangnya, terutama Aisyah. Dan kami berani mengatakan, bahkan di Mesir kami mengatakan, dalam pandangan subjektif kami, rasa-rasanya kalau Muhammadiyah tidak berdiri tahun 1912, ini kita renungi bersama Bapak Ibu. Kalau Muhammadiyah tidak didirikan pada tahun 1912, rasa-rasanya Indonesia akan telat merdeka. Mungkin kita belum mencapai kemerdekaan di tahun 1945 itu. Mengapa demikian? Kita tahu usaha mencapai kemerdekaan negeri ini jerih payah yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa yang menjadi pintu tercapainya kemerdekaan 45 itu salah satunya adalah Kongres Pemuda di Jakarta itu. Kalau tidak ada Kongres Pemuda, perjuangan kita waktu itu kan kita tahu dalam sejarah, itu kan perjuangannya lokal semua. Orang Indonesia, orang Sunda perang sendiri, orang Jawa Tengah begitu, orang Jawa, semua di tanah air ini mereka berjuang masing-masing, tapi karena kecil penjajah mudah memadamkannya. Nah, dengan gerakan Sumpah Pemuda itu, gerakan dimasifkan menjadi sebuah gerakan nasional. Siapa yang melakukannya? Anak-anak muda. Tapi yang jarang kita ketahui, tahukah bahwa di antara inisiator Kongres Pemuda 28 itu ada 2 orang anggota Aisyah? Ada yang tahu, bunda-bunda? Salah satunya Siti Munjia. Ada yang menyebutkan beliau ini wakil ketua, bahkan ada yang menyebutkan ketuanya. Intinya betapa peranan Aisyah semenjak awal terhadap negeri ini luar biasa. Jadi kalau kaum wanita saja sadar sesadar-sadarnya bahwa pergerakan itu tidak akan mencapai kemerdekaan kalau tidak diikat dalam sebuah gerakan yang masif nasional. Lahir kemudian Sumpah Pemuda, dari Sumpah Pemuda itu kemudian lahir perlawanan-perlawanan masif sehingga sampai pada proklamasi 45. Rasa-rasanya kalau tidak ada itu, kita akan telat kemerdekaan itu. Bahkan kalau Muhammadiyah tidak didirikan tahun 1912, rasa-rasanya akan sulit. Kenapa? Karena belum tentu negeri ini bisa mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan. Dulu kan pendidikan itu hanya untuk keturunan atau warga Belanda, penjajah, atau kaum ningrat. Muhammadiyah membuka pendidikan itu bahkan untuk orang-orang yang tidak mampu melakukannya. Maka lahirlah dari sekolah Muhammadiyah tokoh-tokoh nasional yang menjadi simbol perjuangan nasional. Lahirlah Jenderal Sudirman, ya, dan banyak tokoh, bahkan ada Kasman Sigodemejo, ya, Kahar Muzakir, yang itu menjadi para penandatangan Piagam Jakarta, dan itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Maka kalau berbicara Muhammadiyah dengan negeri ini, Muhammadiyah itu tidak usah diceritakan, karena Muhammadiyah itu sudah input menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negeri ini. Maka kalau ada upaya-upaya menyingkirkan Muhammadiyah, sama dengan ingin menyingkirkan negeri ini dari jati dirinya. Dan Muhammadiyah tidak pernah cengeng. Kalau di Mesir itu, mudah-mudah sekalian, ada Al-Azhar. Al-Azhar itu tidak usah diceritakan bagaimana kontribusinya terhadap negeri Mesir, terhadap kemerdekaan Mesir. Karena sebelum negara Mesir itu merdeka, ya, menjadi negara yang sangat baik, Al-Azhar sudah meminjamkan segala fasilitas Al-Azhar kepada negara. Dan orang tahu bahwa Mesir tidak akan bisa bangkit tanpa Al-Azhar. Tahu. Maka beruntunglah kita berada menjadi bagian negeri ini dan menjadi ruh yang menggerakkan negeri ini. Kemudian, budak-budak sekalian, ya memang Islam
dengan turunnya Islam itu yang paling beruntung adalah kaum wanita. Karena kaum wanita pada saat Islam diturunkan berada pada derajat yang sangat dihinakan, bahkan lebih hina daripada binatang. Orang Arab lebih bangga mengurus unta, mengurus kuda daripada punya anak perempuan. Orang jahiliyah. Jadi aib besar buat mereka kalau punya anak perempuan. Dia lupa kalau dia lahir juga dari perempuan, dari kaum wanita, bukan dari batu. Maka dengan datangnya Islam, kaum wanita mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Ada yang menarik, bunda-bunda sekalian, dalam sejarah pendidikan kaum wanita. Jadi dulu dalam sejarah yang kami baca, Al-Azhar itu di awal-awal berdirinya itu belum terlalu memperhatikan pendidikan untuk kaum wanita. Kemudian jadi dominasi kaum laki-laki masih sangat besar. Kemudian ada salah satu Grand Sheikh petinggi Al-Azhar itu, ya, tahun 50-an, 40-50 itu yang berkunjung ke Indonesia, mengunjungi Masjid Al-Azhar, tempat Buya Hamka di situ. Kemudian juga dibawa ke Padang Panjang. Di situ ada madrasah diniyah untuk perempuan. Dalam beberapa sumber kami baca, beliau sangat kaget kok ada lembaga pendidikan yang khusus untuk kaum perempuan. Dan ternyata ayah dan bunda sekalian, ini menginspirasi pimpinan Al-Azhar ketika pulang ke Mesir itu untuk membuka pendidikan khusus untuk kaum wanita. Jadi di Al-Azhar itu sekarang ada fakultas khusus kaum laki-laki, ada fakultas-fakultas khusus kaum wanita yang derajat keilmuan dan kesejarahannya itu sama dan setara. Jadi Al-Azhar saja terinspirasi dengan gerakan pendidikan kaum wanita di kita. Nah, oleh sebab itu sebuah kesyukuran tadi yang disampaikan oleh Bunda Ketua PWA bahwa Aisyah memiliki ABS di sini, Aisyah Jawa Barat, dan sudah saatnya selain kita melahirkan para ilmuwan, ya, para sarjana di bidang-bidang ilmu eksakta, sudah saatnya juga Aisyah Muhammadiyah memiliki ulama-ulama perempuan. Dan kita tahu mengapa di antara beberapa istri Rasulullah SAW itu Rasulullah mempercayakan satu orang yang namanya Aisyah untuk menjadi orang yang diajarkan oleh Rasulullah tentang ilmu-ilmu keislaman. Siti Aisyah itu disebut sebagai istri Rasulullah yang sangat cerdas, mudah menangkap, dan sangat supel. Sehingga hal-hal yang sangat khusus dalam kehidupan pribadi Rasulullah itu hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dan para sahabat laki-laki, bahkan para tabi'in itu banyak belajar kepada Siti Aisyah. Jadi kalau ada orang yang sekarang mengharapkan perempuan mengajar laki-laki, itu Siti Aisyah mengajar para sahabat. Para sahabatnya laki-laki dan juga tentu para sahabiyah. Jadi karena hakikat dari persyarikatan ini adalah merupakan sebuah gerakan, dan gerakan ini tidak akan muncul kecuali dengan kecerdasan, kecuali dengan kekompakan, maka adanya lembaga pendidikan yang menjadi bagian dari dakwah kita menjadi sangat penting. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam ayat Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan begini. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka hanya karena rahmat Allah lah yang telah Allah tanamkan di dalam hatimu, lintalahu, engkau bisa memiliki hati yang lembut. Walaupun tafadzal ghalidhal qalbi, kalau kamu keras hatinya, keras kepala, kasar, lan faddu min hawlik, maka engkau akan kabur pergi darimu.
Jadi ayat ini dalam surat Ali Imran menegaskan bagaimana pola interaksi kita dengan sesama, tidak boleh kasar, tidak boleh keras kepala, tidak boleh ingin menang sendiri, tapi harus punya sikap yang baik. Ini adalah salah satu prinsip kita berorganisasi, prinsip kita melakukan konsolidasi. Setelah itu fa'fu anhum. Nah, gitu. Karena kita saling berinteraksi, yang pertama yang harus dilakukan adalah fa'fu anhum. Maafkanlah mereka yang pernah punya salah padamu. Setelah kita memaafkan, bukan hanya memaafkan, ada satu level lagi yang lebih tinggi, wastaghfir lahum. Kemudian mohonkanlah ampun untuk orang yang telah menyakiti kita. Kan hebat. Kalau memaafkan ya biasa, meskipun memaafkan itu tidak mudah juga ya. Tapi setelah kita memaafkan, yang kedua adalah kita harus bersedia memohonkan ampun untuk saudara-saudara kita. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Lakukanlah musyawarah, lakukanlah konsolidasi, konsultasi dengan sesama. Jadi kalau dalam istilah fikih Islam itu ada disebut dengan pertama kita harus melakukan ta'aruf. Kita semua tahu ta'aruf itu adalah proses saling mengenal. Dalam organisasi tidak cukup itu saling kenal saja biasa. Orang melalui media sosial saja bisa paham. Tapi setelah ta'aruf itu harus meningkat menjadi jenjang tafahum, saling memahami. Oh, karakter ibu-ibu di PDA tertentu punya kelebihannya begini-begini. Tantangan yang dihadapi dakwahnya seperti ini, seperti itu, mulai tafahum. Setelah itu akan lahir yang namanya at-ta'awun. Akan lahir prinsip saling kerjasama. Jadi ta'aruf dulu, saling mengenal dulu. Kemudian yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Yang ketiga adalah ta'awun. Oh, ternyata di daerah tertentu, di PDA atau di PDM, SDM-nya sangat melimpah ruah dalam bidang A. Di daerah tertentu justru kekurangan di SDM di bidang itu. Maka akan ta'awun, akan berusaha saling menguatkan, saling berfastabiqul khairat, saling mendukung. Setelah itu maka akan terwujud yang disebut at-takaful al-istimai atau takaful istimai. Kita menjadi masyarakat yang satu, diikat dalam sebuah organisasi yang saling mendukung, saling membantu. Dan ini menjadi salah satu rahasia kekuatan kita berorganisasi. Jadi kalau kita mau berorganisasi hanya ta'aruf, nah itu bukan organisasi. Ta'aruf kita harus mewujudkan tafahum kita, dan itu dilakukan dengan konsolidasi. Tafahum kita harus melahirkan apa? Ta'awun. Prinsip-prinsip bersepakat untuk melakukan kerjasama dan saling membantu. Dan ta'awun kita harus memunculkan sikap takaful al-istima. Ada rasa kebersamaan, keterkaitan dalam masyarakat. Sikap ini, sikap konsolidatif semacam ini, mudah-mudahan sekalian, itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah itu, beliau sebagai kepala rumah tangga, beliau juga sebagai kepala negara, beliau juga sebagai Nabi dan Rasul tentu saja. Ketika beliau memposisikan diri sebagai Nabi dan Rasul, maka dalam semua perintah dalam larangannya tidak ada tawar-menawar. Itu hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Tapi ketika beliau memposisikan diri sebagai seorang kepala negara, sebagai pemimpin umat, maka beliau menjadi orang yang sangat menghargai pandangan dan masukan orang lain. Nah, ini juga tipe karakter pemimpin ya, yang perlu kita tiru. Contohnya apa? Ketika perang Badar terjadi, mudah-mudahan sekalian, pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah itu kan ke Madinah sebagai pendatang, betul tidak?
beliau itu orang Makkah. Jadi ke Madinah itu beliau sebagai pendatang, yang tentu saja kalau pendatang itu kan tidak mengetahui banyak tentang seluk-beluk kota Madinah. Ketika akan terjadi perang Badar, itu Rasulullah membawa pasukannya ke Badar, sebuah tempat dekat kota Madinah. Kemudian Rasulullah menempatkan pasukannya di satu tempat, di salah satu titik untuk menghalau serangan kafir Quraisy. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah menempatkan pasukan di titik ini itu perintah Allah atau pendapat baginda pribadi sebagai pimpinan perang?" Kata Rasulullah, "Ini pendapat pribadiku." Maka kata sahabat itu, "Jika ini ditempatkan di sini adalah wahyu Allah, saya sami'na wa ata'na, saya taat dan turut karena itu perintah Allah. Tapi karena ini pendapat baginda secara pribadi, maka menurut saya menempatkan pasukan itu yang tepat bukan di sini, tapi di titik lain yang ternyata di situ ada sumber mata air." Dan Rasulullah mengambil pendapat sahabat itu. Dipindahkanlah tempat pasukan ke satu titik di tempat mata air itu, dan ternyata pendapat sahabat yang asli orang Madinah itu sangat membantu dalam proses kemenangan perang Badar. Itu salah satunya. Kemudian ketika perang Badar terjadi, Rasulullah SAW itu kan mendapatkan tahanan sekitar 70 kafir Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Sebagai panglima perang, beliau bertanya kepada Abu Bakar, beliau bertanya kepada Umar bin Khattab, ini tawanan perang mau diapain? Apakah akan ditahan? Kalau ditahan resikonya harus ngasih makan gitu. Dan tidak mungkin disiksa. Atau mau diapakan? Kata Umar bin Khattab, pendapat pribadinya, sudah dibunuh saja, namanya juga orang perang. Kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Jangan, tahan saja mereka, tapi nanti untuk pembebasannya dilakukan dengan tebusan. Tebusannya apa? Bukan dengan uang, tapi kebetulan karena umat Nabi Muhammad waktu itu belum pandai membaca dan menulis, mereka diharuskan mengajar membaca dan menulis. Itu luar biasa. Dan ternyata setelah itu Allah menurunkan wahyu, yang wahyu itu membenarkan pendapatnya Abu Bakar. Jadi Rasulullah tidak segan bertanya, melakukan konsolidasi. Ada sebuah peristiwa lagi yang menunjukkan bahwa konsolidasi itu sangat penting, dan kemudian di atas konsolidasi itu Allah memberikan pertolongan. Tentu mudah-mudahan pernah mendengar perjanjian Hudaybiyah. Ya. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang dilakukan antara umat Islam dipimpin oleh Rasulullah dengan kafir Quraisy pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi semenjak hijrah itu semua umat Islam yang berada di Madinah sudah tidak bisa lagi masuk Makkah. Mereka ingin sekali haji dan ingin sekali umroh. Maka pada tahun ke-6 Hijrah Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk ke Mekah, bukan untuk memerangi Mekah, bukan untuk merampas Mekah, tapi mereka ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian berita ini terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka membuat hoax bahwa Muhammad akan datang ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Padahal kata Rasulullah, siapapun yang berangkat ke kota Makkah yang ingin ikut haji dan umroh, dia tidak boleh membawa senjata. Tidak boleh membawa senjata kecuali sebilah pisau yang nanti akan digunakan untuk kurban, ya, untuk kurban atau menebus dam pada saat haji. Berangkatlah antara 1000, ada yang menyebutkan riwayatnya 1000 orang, ada yang menyebutkan 1300, ada yang menyebutkan 1400 orang. Berangkatlah dari Madinah ke Makkah. Ternyata ini dianggap oleh orang kafir Quraisy tadi sebagai ancaman. Maka kemudian orang Quraisy menyiapkan pasukan-pasukan terbaiknya untuk menghadang umat Islam. Rasulullah mendengar berita ini kemudian memerintahkan untuk memilih jalan, kalau kita mah jalan tikus lah begitu, yang rumpil, susah, yang tidak dilalui orang, supaya tidak bertemu dengan pasukan Quraisy ini. Sebab
Mereka datang bukan untuk berperang. Ternyata takdir menentukan lain. Sampai di sebuah daerah namanya Hudaybiyah. Kalau sekarang sekitar 22 atau 20 km dari Mekah, arah barat. Ya, muda-muda yang sudah haji pasti tahu. Di situ malah bertemu antara umat Islam yang mau haji dan umrah dengan pasukan kafir Quraisy. Lalu terjadilah di situ singkatnya negosiasi. Terjadi perundingan. Saat itu mereka dilarang untuk masuk Makkah. Jadi harus kembali lagi. Orang-orang kecewa, tidak, sangat kecewa. Dan dalam perjanjian itu, pertama, orang-orang harus berhenti di situ, tidak boleh melaksanakan haji, dan hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan haji. Jadi Sayyidina Utsman saja yang datang. Tapi lama tidak kembali, kemudian ada isu bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Dan kemudian ya, rencana busuk orang-orang kafir Quraisy itu terbaca oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mereka datang dalam kondisi tidak memiliki senjata, dalam kondisi bahkan pakaian pun menggunakan ihram, akan dihadang, akan diserang oleh pasukan Quraisy. Maka Rasulullah mengajak semua sahabatnya untuk konsolidasi. Ini yang dalam Al-Quran disebut dengan bai'at ridwan. Maka Allah menegaskan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Allah meridhai orang-orang beriman yang melakukan bai'at sumpah setia, melakukan konsolidasi dengan Rasulullah. Fa'alima ma fi qulubihim. Kemudian Allah mengetahui apa yang terbersih keimanan dalam hati mereka. Fa'anzalas sakinata fi qulubihim. Maka Allah menurunkan ketenangan dalam hati mereka. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah memberikan pahala yang besar berupa kemenangan. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, bunda-bunda sekalian? Jadi pada saat perjanjian Hudaybiyah itu ada beberapa poin yang menurut para sahabat Nabi merugikan. Karena poin pertama, disepakati bahwa tidak akan umat Islam harus mengurungkan niat ibadah hajinya waktu itu. Jadi waktu itu terpaksa harus tahallul di sana. Dan para sahabat banyak yang kecewa. Yang kedua, tidak ada peperangan dalam masa 10 tahun antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy Makkah. Yang ketiga, ini yang menyakitkan. Orang Makkah yang masuk Islam pada masa perjanjian itu dan lari ke Madinah, ke kelompok umat Islam, dia wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam yang murtad, keluar dari Islam, kemudian lari ke Mekah, dia tidak harus dikembalikan. Ini yang menyakitkan. Karena dalam peristiwa itu ada seorang sahabat yang baru saja berislam dari kafir Mekah itu, kemudian bergabung dengan umat Islam, itu dituntut oleh orang kafir Quraisy, Muhammad, ini konsekuensi perjanjian kita, kembalikan orang itu, dan disiksa akhirnya. Sangat menyakitkan, sangat tidak adil. Semua sahabat protes, bunda sekalian. Termasuk sahabat senior Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau beliau tidak memandang bahwa Rasulullah bukan sekedar panglima perang, bukan sebagai kepala negara, kalau beliau tidak iman bahwa Rasulullah ada utusan Allah, maka beliau sudah orang pertama menentang perjanjian ini. Dalam kondisi begitu, orang sedang kacau, maka dilakukanlah konsolidasi keimanan oleh Rasulullah yang disebut dengan bai'at ridwan. Jadi orang sangat ketakutan, pakaiannya menggunakan ihram, tidak membawa apa-apa, akan diserang. Jika itu tidak dilakukan konsolidasi keimanan, mungkin orang sudah pecah kacir, sudah takut, bahkan sudah murtad. Maka Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Fatih, fa'asabahum fathan qariba. Orang yang tenang, tidak takut dengan serangan orang kafir saat itu, Allah berikan pahala berupa kemenangan. Dan ternyata, saudara sekalian, karena perjanjian ini disusun oleh Rasulullah SAW atas bimbingan wahyu, dan para sahabat waktu itu menuruti sami'na wa ata'na atas perintah itu, Allah membuktikan janjinya untuk
memberikan kemenangan. Apa yang terjadi? Ternyata perjanjian Hudaybiyah itu menjadi jalan untuk penaklukan kota Makkah, atau disebut dengan Fathu Makkah. Dan istimewanya lagi, penaklukan kota Makkah tidak dilakukan dengan peperangan, tapi Rasulullah datang dengan damai tanpa membawa senjata, yang disebut dalam Al-Quran dengan idza jaa nasrullah wal fath. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Kalau waktu itu umat Islam tidak percaya dengan Rasulullah, mereka kocar kacir, kemudian murtad, apalagi mau menyerang kafir Quraisy, maka yang terjadi adalah pembunuhan massal. Tapi atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad melakukan perjanjian, dan poin-poin itu yang secara lahir merugikan umat Islam, ternyata poin-poin itu sangat menguntungkan umat Islam. Mengapa terjadi Fathu Makkah? Kata Rasulullah tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy itu tidak sungguh-sungguh membuat perjanjian, kemudian akan hianat, dan ternyata karena mereka mengkhianati, maka Rasulullah dapat menaklukkan kota Makkah.